Selanjutnya kita akan membahas mengenai model perubahan. Sebenarnya model ini sangat general, begitu ya, sangat umum, berbicara mengenai tahapan perubahan apa saja yang dilakukan dari awal sampai akhir, kemudian perubahan itu bisa diimplementasikan. Apapun jenis perubahannya atau apapun tipe perubahannya, seperti yang kita bahas pada video sebelumnya, kita membahas mengenai tipe-tipe perubahan, tetapi mulai dari yang tuning sampai kemudian yang recreation, tentu saja ada tahapan yang dilakukan secara garis besar begitu, dan ini adalah yang bisa kita lihat. Menurut referensi yang kita gunakan ada 4 stage gitu, atau 4 fase, 4 tahap bagaimana perubahan itu dilakukan. Yang pertama adalah initial orientation, selanjutnya adalah atau orientasi awal gitu ya. Yang kedua adalah tahap persiapan atau preparation. Selanjutnya yang ketiga adalah implementasi dari perubahan itu sendiri, untuk change implementation. Dan yang terakhir, yang nomor 4 adalah supportive phase gitu ya. Setelah perubahan itu dilakukan. Nah, kita akan coba sedikit membahas apa saja ruang lingkup dari masing-masing tahap tadi. Yang pertama adalah tahap initial orientation atau orientasi awal. Yang ingin saya tekankan di sini adalah setiap perubahan dilakukan gitu ya, memerlukan kepahaman, kesatuan sudut pandang, artinya begitu ya, tentang alasan kenapa dia harus berubah gitu ya. Jadi perlu dipastikan, perlu digambarkan dengan jelas, setiap orang yang terlibat perlu mempunyai clear understanding about the reason kenapa sih harus berubah begitu ya, dan apa saja ruang lingkup perubahannya. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai organisasi bisnis digital, ada fungsi-fungsi di sana, misalnya ada marketing, ada SCM gitu ya, supply chain management. Maka juga perlu diidentifikasi pada tahap ini ruang lingkup perubahannya. Apa saja yang akan berubah begitu ya, kenapa harus berubah, dan apa yang dituju. Yang bagian ketiga adalah strategi perubahan itu harus dikembangkan, dan di dalamnya termasuk indikasi hasilnya akan seperti apa, bagaimana diukurnya, dan kalau kita bandingkan dengan standar tertentu, apakah perubahan itu berhasil atau tidak. Itu harus setiap yang terlibat harus punya pemahaman yang jelas tentang hal tersebut di awal. Nah, tahapan kedua adalah persiapan. Kalau sudah jelas semuanya ruang lingkup, alasan ruang lingkup, kemudian hasil yang dicapai, dan bagaimana cara mengukur hasil tersebut, maka yang dilakukan pertama adalah persiapan. Persiapan ini dianalisis kira-kira yang mungkin perlu dipertimbangkan adalah kita perlu mengambil atau mengidentifikasi di mana perubahan itu akan dilakukan, gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah critical success faktornya seperti apa, gitu ya. Melakukan tentu saja ada beberapa analisis yang dilakukan, street threat analysis dan seterusnya. Lalu kita detailkan lagi dalam sebuah rencana kerja, work plan, gitu ya. Dan ketika work plan itu jadi, maka perlu ada strong communication di sini, gitu ya, bahwa dikomunikasikan ke setiap lini yang punya efek, yang terimplikasi akan ada perubahan itu. Ini juga penting karena jangan sampai kemudian jika kita ingin katakanlah menerapkan proyek tertentu gitu ya, proyek sistem informasi tertentu di dalam sebuah perusahaan, jangan sampai kemudian yang akan menggunakan user dari proyek sistem informasi tadi justru tidak memahami, gitu ya. Jadi strong komunikasi juga menjadi penting. Nah, setelah memang tahap persiapan tadi bisa dilakukan dengan baik, sudah direncanakan dengan baik, sudah dikomunikasikan dengan baik, maka tahapan selanjutnya tentu saja adalah implementasinya. Implementasi dari perubahan itu sendiri, gitu ya. Nah, biasanya untuk implementasi, kalau misalnya jika skala organisasinya besar, terkadang akan sulit untuk memastikan semua lini itu punya progres yang sama, time frame yang sama. Oleh karena itu, untuk beberapa kasus perlu ditunjuk, memilih atau dipilih semacam pilot project, gitu ya. Jadi beberapa divisi atau
departemen tertentu, kemudian melakukan perubahan itu sendiri gitu ya, baru kemudian nanti bisa diikuti oleh departemen atau divisi yang lain gitu ya. Misalnya tadi kalau misalnya kita ingin menerapkan atau mengimplementasikan sebuah platform digital tertentu, kita coba dulu di departemen A misalnya. Kita lakukan itu dari tahap awal sampai kemudian akhir, sampai kemudian hasilnya bisa dilihat dan dipantau. Maka ketika misalnya pilot project tadi berhasil, kita sudah memahami best practice-nya. Apa saja yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan, apa yang perlu dihindari, dan seterusnya bisa kita sudah terbayang, maka kita bisa lakukan hal yang serupa di divisi-divisi yang lain untuk ruang lingkup yang lebih besar. Hanya saja memang rencana itu perlu dikomunikasikan, sekali lagi, gitu ya. Ini menjadi penting karena seringkali yang menjadi objek perubahannya, yang akan menjadi user dari perubahan itu sendiri, tidak memiliki clear understanding tadi, sehingga komunikasi secara berkala dan terus-menerus perlu dilakukan. Jika perlu misalnya perlu dipastikan setiap orang yang terlibat mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang sama, maka bisa juga dilakukan dengan training, begitu ya, pelatihan, workshop yang mendukung perubahan itu kemudian punya efek positif, gitu ya. Bisa jadi perubahannya dilakukan, tetapi kemudian tidak memberikan efek positif terhadap organisasi. Nah, ini perlu dihindari. Dan yang terakhir adalah supportive phase. Dalam tahapan ini, perubahannya sudah selesai dilakukan, proyeknya sudah selesai dilakukan, maka pekerjaan selanjutnya adalah memantau apakah proyek yang kemudian diimplementasikan tadi mempunyai efek yang positif. Targetnya perlu dilihat apakah memang sudah tercapai atau belum, gitu ya. Tapi sebelumnya saat adanya perubahan itu, manajemen perlu melakukan semacam stabilisasi, gitu ya, memastikan bahwa perubahan yang dilakukan itu as smooth as possible, gitu ya, selandai mungkin agar tidak terjadi penyesuaian yang terlalu besar, gitu ya. Nah, tahap ini juga perlu diidentifikasi pilihan-pilihan jika rencananya tidak tercapai. Jika misalnya perubahan itu ditargetkan untuk mencapai indikator tertentu, misalnya penambahan jumlah customer misalnya, maka bagaimana jika itu tidak terjadi? Adakah preventive action-nya, begitu ya? Bahkan dalam tahapan ini juga bisa juga diambil pilihan untuk revert to old system. Di sini disebutkan kembali ke sistem awal. Jadi jika misalnya perubahan itu cukup besar, cukup fundamental, dan ternyata memang tidak bisa berjalan dengan baik, maka ada pilihan untuk kembali ke sistem semula dengan sistem yang lama pun tujuan-tujuan perusahaan tidak sepenuhnya tidak tercapai, artinya beberapa mungkin sudah tercapai. Nah, ini hal-hal yang memang perlu dilakukan, gitu ya, tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam sebuah perubahan, mulai dari initial orientation sampai kemudian pasca implementasi atau supportive phase. Nah, selanjutnya risiko tidak bisa lepas dari perubahan, artinya setiap berubah maka ada risiko yang mungkin timbul. Ada potensial risiko yang bisa jadi akan mempengaruhi tujuan dari proyek perubahan tadi, begitu ya. Maka kemudian perlu untuk memahami dan mengelola risiko. Kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih.